Shalom, selamat pagi anak hebat yang dikasihi Tuhan. Senang sekali pagi ini Tante Nat bisa bertemu kembali dengan kalian semua di dalam sekolah minggu online. Apa kabarnya? Tante Nat berharap kalian semua dalam kondisi yang sehat ya. Yuk kita awali sekolah minggu pagi ini dengan doa. Kita lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi ini kami boleh berkumpul kembali melalui sekolah minggu online. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon berkat-Mu untuk setiap anak-anak yang mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini, agar kami dapat memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan dengan sukacita. Dan kami juga mau belajar tentang kebaikan Tuhan Yesus lewat sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, tahukah kalian bahwa kalian semua berharga di mata Tuhan Yesus? Dan siapapun kalian, seperti apapun kalian, baik masih kecil ataupun kelak kalian besar nanti, kalian pasti akan bisa melakukan hal-hal baik untuk kemuliaan Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam pujian berikut ini. Yuk kita nyanyikan bersama sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau pujikan bersama Tuhan, Aku Bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi ya. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Katakan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, 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 bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa, 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 aku bisa. Ta, ta, ta,
Bersama Tuhan aku bisa. Katakan bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Sekali lagi. Bersama Tuhan aku bisa. Wah, hebat sekali kalian memuji Tuhannya. Sekarang duduk yang manis, kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Anak-anak, sebelum Tante Nat bercerita tentang firman Tuhan, Tante Nat mau tanya dulu, kalian tahu nggak ini binatang apa? Ya, betul sekali, itu adalah singa. Singa si raja hutan. Binatang ini sangat buas ya anak-anak. Siapa yang berani dengan singa? Takut ya? Ya, tidak aneh kalau kalian merasa takut dengan singa, karena singa ini pemakan daging. Si raja hutan ini bukan tidak mungkin ketika lapar, dia bisa menerkam manusia dan memakannya sampai habis. Seram ya. Kok Tante Nat ngobrol tentang singa? Sebenarnya Tante Nat mau cerita apa ya? Yuk kita dengarkan bersama-sama ya. Tante Nat pagi ini akan bercerita tentang seorang tokoh Alkitab bernama Daniel. Daniel ini adalah orang yang sangat baik anak-anak. Dia taat kepada Tuhan dan sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia juga rajin berdoa. Kalian juga rajin berdoa kan? Hebat. Nah anak-anak, karena Daniel adalah seorang yang sangat baik, Daniel ini sangat dikasihi, disayangi oleh Raja Darius. Daniel bekerja sebagai petinggi kerajaan. Karena sikapnya yang baik, Raja Darius juga ingin mengangkatnya sebagai pejabat yang paling tinggi di kerajaannya. Tapi ternyata ada orang-orang yang tidak suka dengan hal itu. Ada petinggi-petinggi kerajaan lainnya yang ingin menjatuhkan Daniel, ingin menyingkirkan Daniel karena mereka merasa iri dengan Daniel. Lalu mereka pun mencari cara bagaimana supaya Daniel bisa mereka singkirkan. Mereka pun akhirnya menghadap kepada Raja Darius. Mereka membuat sebuah peraturan. Raja Darius, bagaimana kalau kita membuat peraturan agar semua orang harus menyembah hanya kepada raja? Dan siapa yang tidak taat, dia harus dihukum. Wah, bagaimana ya? Raja merasa serba salah sebenarnya, tapi dengan terpaksa akhirnya raja mentaati peraturan itu. Dia menyetujuinya. Lalu orang-orang ini pun mulai memperhatikan kehidupan Daniel. Kira-kira bagaimana ya? Apakah dengan peraturan ini Daniel yang tadinya rajin berdoa kepada Tuhan Yesus akan berubah menyembah raja? Tidak lagi berani berdoa kepada Tuhan karena takut dihukum? Ternyata tidak anak-anak. Daniel tetap setia kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang yang tidak menyukainya suatu hari memperhatikan Daniel. Daniel sedang berdoa di rumahnya. Lalu mereka pun melapor kepada Raja Darius. Raja, Daniel tidak taat pada peraturan. Daniel masih menyembah kepada Tuhannya dan bukan kepada raja. Daniel harus dihukum. Itu kata orang-orang yang tidak suka kepada Daniel. Karena sudah menjadi peraturan, akhirnya raja pun memerintahkan pasukannya untuk menangkap Daniel. Dan Daniel harus dihukum. Apa hukumannya anak-anak? Daniel dijebloskan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius pun harus menutup gua singa itu. Gua singa itu menjadi gelap gulita. Apa yang kemudian dilakukan Daniel di dalam gua singa itu anak-anak? Kalau kita yang dijatuhkan ke dalam gua singa, pasti kita juga merasa sangat takut. Karena bukan cuma satu singa yang ada di dalamnya. Ada banyak singa di dalam gua itu. Tetapi Daniel tetap setia kepada Tuhan Yesus.
dia berdoa dan dia memohon pertolongan kepada Tuhan. Apa yang selanjutnya terjadi? Ya, Tuhan Yesus menolong Daniel. Tuhan mengirimkan seorang malaikatnya untuk menjaga Daniel. Singa-singa yang tadinya lapar dibuat bungkam mulutnya. Karena apa? Karena perutnya dibuat merasa kenyang oleh Tuhan. Dan Daniel pun tidak disentuh oleh singa-singa itu. Sementara di luar gua, Raja Darius merasa sangat cemas. Dia sedih anak-anak. Dia memikirkan nasib Daniel. Apa ya yang terjadi dengan Daniel? Apakah dia akan mati? Pikir Raja Darius. Raja Darius pun dalam hati berdoa kepada Tuhan. Dia berharap Tuhannya Daniel dapat menyelamatkannya. Tapi benarkah itu yang terjadi? Keesokan harinya, Raja Darius tidak sabar untuk membuka gua singa itu. Lalu pintu gua itu pun dibuka oleh Raja Darius. Dia menyuruh pasukannya, buka pintu gua itu. Dan apa yang dilihatnya? Raja Darius sangat senang karena ternyata dia melihat Daniel masih hidup. Daniel masih selamat. Daniel tidak terluka sedikit pun. Karena siapa yang menolong dan menyelamatkannya? Betul sekali, Tuhan Yesus yang sudah menolong Daniel. Nah anak-anak, karena kejadian itu Raja Darius pun membuat pengumuman kepada semua orang bahwa semua orang harus menyembah kepada Tuhannya Daniel. Karena Tuhan Yesus sangat hebat, karena Tuhan Yesus yang disembah Daniel telah menyelamatkan dia. Bagaimana dengan kita anak-anak? Yuk melalui cerita ini kita mau belajar seperti Daniel ya. Dalam keadaan apapun kita mau belajar untuk setia kepada Tuhan Yesus, untuk tetap menjadi anak yang taat, anak yang selalu berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan barang siapa yang setia kepada Tuhan Yesus, tentu Tuhan Yesus juga sayang dan setia kepadanya. Tuhan Yesus tentu akan menjagainya. Anak-anak mau menjadi anak-anak yang dijaga oleh Tuhan Yesus? Anak-anak yang selalu diberkati oleh Tuhan? Yuk kita mau belajar menjadi anak-anak yang setia ya. Nah, sebelum Tante Nat akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini, jangan lupa ada ayat firman Tuhan yang mau kita hafalkan bersama. Ini dia ayat firman Tuhannya. Mazmur 56 ayat 12a. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Tante ulang ya. Mazmur 56 ayat 12a. Kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut. Anak-anak, sekarang mari kita akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini dengan doa. Kita lipat tangan dan tutup mata ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih kami sudah boleh memuji Tuhan. Terima kasih kami telah mendengarkan cerita firman Tuhan tentang seorang Daniel. Tuhan, kami mau belajar seperti Daniel, menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan Yesus, rajin berdoa dan melakukan firman Tuhan. Kami juga mau menjadi anak-anak yang selalu percaya pada Tuhan Yesus, anak-anak yang tidak merasa takut, karena kami tahu Tuhan Yesus selalu menjaga kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, amin. Anak-anak, selamat hari Minggu. Sampai jumpa di lain waktu ya. Tuhan Yesus memberkati.